Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat petang Indonesia. Alhamdulillah ya pada petang hari ini Iftar Ramadan Paras hari ke-10 Ramadan 1443 Hijriah sangat spesial sekali karena nanti akan diisi oleh Ustaz Kiai Haji Abdul Qadir Aka atau biasa familiar kami memanggilnya Ustaz Aka. Ya, apakah betul demikian Ustaz Aka? Alhamdulillah. Betul. Iya, biar lebih aktif aja ya. Kita panggil Ustaz Aka. Ya, jadi nama aslinya yaitu Muhammad Abdul Qadir Aka AP. Ya, lahirnya di Jakarta. Kemudian alamatnya di Bekasi, tetapi beliau mengabdi di Pondok Pesantren Al-Islam, Jalan Pemujaan Purbaya, Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Jadi sekarang posisi Ustaz Aka di Cirebon ya? Belum. Nanti malam insya Allah berangkat. Oh, nanti malam mau berangkat ya. Baik, Ustadz Aka ini dia aktif juga di DDII Bekasi, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi, sebagai Ketua Bidang 1 dan juga aktif di FPI Front Persaudaraan Islam anggota Dewan Syuro. Pada petang hari ini, Ustadz Aka akan mengangkat tema tentang masuk surga bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan momen Ramadan ini bisa menjadi acuan agar kita bisa masuk surga bersama keluarga. Baiklah, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita akan berjalan dengan lancar. Baik, kepada Ustaz Aka, dengan segala hormat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, apakah bisa on kamera? Kameranya dibuka Ustaz? Ya, biar lebih masuk. Iya. Ini. Ya, betul. Alhamdulillah barakallah. Terima kasih Ustaz. Silakan dilanjut Ustaz. Iya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah karunia yang luar biasa Allah berikan kepada kita kali ini. Ramadan menjumpai kita bersamaan juga dengan wafat COVID yang mudah-mudahan sudah pulang selamanya ya. Nah, kita bisa aktivitas kembali, bisa untuk dakwah kembali, sama-sama menjalin kinerja untuk bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Terutama itu barangkali yang juga dalam judul yang ingin kami sampaikan, untuk bisa masuk surga bersama keluarga. Karena ada 3 perkara yang tidak bisa tidak kita senantiasa terikat. Di mana yang pertama, Allah menciptakan jin dan manusia tidak untuk apa-apa kecuali untuk beribadah pada Allah. Kita ibadah pada Allah dapat pahalanya, kita tinggalkan kita dapat dosanya. Bagaimanapun juga kita akan kena. Yang kedua, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi mau tidak mau kita harus berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan keluarga untuk bisa mencapai ridhonya Allah, capai surganya Allah. Kita usaha, kita dapatkan insya Allah. Tapi kalau kita nggak usaha, sulit untuk mendapatkannya. Karena perjuangan, jangankan untuk akhirat, perjuangan untuk dunia saja harus sungguh-sungguh. Maka untuk akhirat pun juga lebih harus sungguh-sungguh. Nah, justru malah kita seringkali terbalik. Untuk dunia kita sangat, padahal sudah ada janji dari Allah, kita akan dipenuhi rezekinya. Sementara akhirat yang kita belum dapatkan janji apa-apa, maka kita
hanya menomorduakan urusan akhir. Dan yang ketiga, mau nggak mau kita harus bisa untuk bisa menyampaikan kepada keluarga terutama, sebagaimana juga Rasulullah SAW diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir asiratakal aqrabin, dan beri peringatan pada kaum kerabatmu yang terdekat. Juga Rasulullah menyampaikan, balighu ani walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Allah Subhanahu Wa Taala juga perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ini penolong-penolong agama Allah. Nah, menolong agama Allah bukan hanya jihad fisabilillah, jihad secara umum juga masuk dalam kategori itu, hisbah pun demikian, kemudian juga dakwah demikian, bahkan unsur-unsur dakwah yang kita bisa, walaupun kita nggak bisa untuk ceramah, kita bisa untuk saling sinergi, dakwah pun juga tidak harus dengan ceramah, tapi juga dengan media, dengan sosial media, dengan apapun, sekarang sudah bisa. Kembali ke pokok persoalan, di ayat yang kedua tadi, surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk mengajak diri dan keluarga itu masuk surga. Nah, seberapa besar upaya kita untuk bisa mengupayakan untuk kita masuk surga? Mohon maaf, belum lama kita sama dengar ada keluarga yang luar biasa, punya anak 16 orang, ya, dan 16-nya rata-rata jadi hafiz Quran. Luar biasa. Gak mungkin bahwa itu terjadi dengan sendirinya atau sim kali 5 kasim atau sim salabim terus kemudian jadi 16-nya hafiz Quran. Tidak. Tentu perjuangan orang tuanya sungguh-sungguh untuk menghafalkan, untuk mentadaruskan, untuk drill si anak-anak, untuk selalu senantiasa mengulang sehingga anak-anak bisa untuk jadi hafiz Quran. Artinya bahwa perjuangan itu sungguh-sungguh sangat. Nah, buat kita-kita bagaimana? Sudahkah ada usaha-usaha itu? Karena sedikit banyak kalau kita lihat di dalam surah Ar-Ra'd, ya, itu ada 8 persyaratan yang harus kita penuhi untuk bisa masuk surga bersama keluarga. Namun saya ingin mengambil satu saja, di mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan jannatu aden, surga aden, yadkhulunaha, yang mereka sama masuk ke dalamnya, wa man sholaha, beserta orang-orang yang soleh-soleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, ada bapak, kakek, buyut dan seterusnya, wa azwajihim, dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka, ada anak, ada cucu, ada cicit dan seterusnya, wa man sholaha. Nah, di sana ada catatan, beserta orang-orang yang soleh-soleh. Jadi dari kalangan bapak, dari kalangan pasangan, dari keturunan, itu ada yang soleh. Adakah sudah? Kalau mudah-mudahan bisa kita jadikan diri kita soleh. Atau seandainya tidak, istri kita, atau suami kita, atau orang tua kita, atau anak-anak kita. Adakah yang mereka kita usahakan untuk jadi orang-orang yang soleh? Karena, mohon maaf, betul bahwa Rasulullah SAW yang kita sangat harapkan untuk bisa memberikan syafaatul uzma, syafaah buat kita umatnya. Namun bukankah Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita bahwa ada jangankan keluarga, ada juga teman yang saling mencinta karena Allah, maka bisa untuk memberikan syafaat pada sahabatnya. Orang yang senantiasa mengingatkan, orang yang senantiasa mencintai seseorang itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Maka dia bisa untuk memberikan syafaatnya untuk sama-sama mengajaknya masuk ke dalam surga. Lah terlebih lagi kalau dia itu adalah dari kalangan keluarga. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala juga ada memfirmankan, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wataba'athum dzurriyyatuhum, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka, biimanin, dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami pertemukan, kami kumpulkan, kami persatukan kembali kepada anak cucu mereka itu di dalam surga nanti. Di dalam keterangannya, kalau diterjemah itu ada catatan kaki di bawahnya. Anak-anaknya walaupun tidak sesoleh bapaknya, maka Allah akan angkat derajatnya sama seperti bapaknya sehingga bisa untuk saling bertemu. Teman-teman di pengajian
Ada yang protes, Ustaz, bukankah seseorang itu memperoleh hasil, memperoleh pahala, ganjaran itu sesuai dengan amal perbuatannya? Betul. Nah itu kok kenapa? Yang soleh bapaknya, kenapa anak-anaknya bisa ditinggikan juga derajatnya seperti bapaknya? Ya, karena Allah memberikan tambahan pahala, tambahan kebaikan kepada orang tuanya, karena kesolehan orang tuanya, maka anak-anaknya bisa dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Oh, luar biasa. Kasih sayang Allah menembus segalanya. Ya. Nah, terus kemudian juga orang tua itu bisa memberikan syafaat pada anak-anaknya, bisa memberikan keberkahan, bisa mengajak masuk ke dalam surga. Begitu juga anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, di dalam hadis itu disebutkan bahwa man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan pada kedua orang tuanya itu mahkota pada hari kiamat. Wah, luar biasa. Mahkota, bukan bando, ya, bukan. Tapi mahkota yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gambarkan, dau'uhu, cahayanya itu ahsanu min dau'i samsi fi buyutid dunya, yang cahayanya lebih baik daripada sinar matahari yang menyinari rumah-rumah kalian di dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, fama donnukum billadzi man amila bihada. Terus bagaimana pendapatmu dengan orang-orang atau anak-anak yang menghafalkan Al-Qur'an itu sendiri, membaca Al-Qur'an itu sendiri, membela Al-Qur'an itu sendiri? Orang tuanya saja dapat mahkota yang luar biasa. Bahkan di hadis yang lain disebutkan mendapatkan pakaian kebesaran, bukan yang kedombrongan, bukan. Pakaian kemuliaan buat orang tuanya. Nah, maka anak-anak yang soleh bisa memberikan syafaat, memberikan keberkahan kepada orang tuanya, buat orang tuanya. Begitu juga orang tua yang soleh bisa memberikan keberkahan dan syafaat kepada anak-anaknya. Nah, maka dari itu, yuk kita usahakan sangat. Kalau bisa diri kita sendiri, karena mulai dari ibda' binafsik, ya, maka diri kita sendiri mulai. Nah, terus kemudian dengan pasangan kita, kemudian dengan anak kita. Nah, teman-teman di pengajian ada yang agak keberatan, Pak Ustadz, anak-anak udah gede-gede, kita kan udah tua-tua nih. Nah, jadi nggak bisa mengatur anak-anak, masa mondokin lagi anak-anak. Baik, anak-anak kita mungkin belum udah kelewat waktunya. Sekarang cucu. Nah, cucu jangan sampai lepas. Karena Masya Allah, Allah karuniakan luar biasa buat anak-anak. Kemarin di pondok kami ada orang tua asuh dari Palembang, yang dia dari perusahaan, terus kemudian nyambangin anak asuhnya. Ada 4 anak asuh di pondok pesantren kami. Disambangin, terus kemudian ditengok dan sebagainya, terus kemudian nyampaikan kepada Ustadz di sana. Ustadz, kami pengen kasih hadiah buat anak-anak yang prestasi. Prestasi apa, Pak? Hafalan aja deh. Hafalan. Baik, tiap kelas yang paling prestasi bisa, Pak? Bisa. Jadi berapa? 6. Oh, oke, 6 dikumpulin. Dari kelas 1 Sanawi, 2, 3 Sanawi, Aliyah kelas 1, 2, 3, terus kemudian ditanya masing-masing berapa banyak hafalan yang sudah didapat. Pondok kami bukan pondok tahfiz. Kami hanya targetkan cuma 10 juz. Nanti Aliyah, mereka hafal 10 juz sebagai syarat kelulusan, hafal 100 hadis, nah mereka bisa untuk lulus. Ya. Dengan tambahannya ada bikin makalah, bikin skripsi. Nah, ternyata anak-anak itu ketika ditanya, memang ada yang baru hafal 8 juz, ada yang 9 juz, ada yang 11 juz. Tapi ternyata anak-anak yang Aliyah itu ada yang sudah 16 juz, ada yang 19 juz, ada yang 21 juz. Masya Allah. Artinya sudah lewat dari target. Saya sendiri merinding dengarnya ya. Karena melihat anak-anak yang ternyata memang anak ini senantiasa sering kali untuk dia suka ngafalin ya. Terus bentar-bentar main sebentar terus ngapalin lagi. Luar biasa. Nah, artinya bahwa saya mohon maaf, barangkali jadi kesalahan kita orang tua kalau anak-anak kita tidak berikan kesempatan mereka. Mereka hanya diberikan pendidikan umum, sementara pendidikan agamanya kurang, padahal di situ tabungan kita nantinya. Kalau umum, mohon maaf, bisa untuk dicapai. Dan ini bukan, mohon maaf, enggak
menyalahi yang lain, silakan. Yang lain melalui jalurnya. Nah, kami punya anak 4. Dari 4 ini nggak ada yang kami sekolahkan lanjut, tapi kami pondokkan. Tapi ternyata bisa melanjut lagi ke perguruan tinggi. Dari 4, 3 anak kami udah alhamdulillah bisa melanjut dan bisa selesai yang 2. Yang 1 masih melanjut di UMC, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ya, artinya bahwa bisa untuk melanjut ke umumnya itu enggak ada di masalah. Ya, apalagi sekarang lewat jalur-jalur hafalan Quran, kan ada jalur khusus itu. Yang hafal Quran 10 juz, 15 juz, 20 juz, bisa langsung diterima di perguruan tinggi. Itu luar biasa lagi. Ya. Makanya kalau kita minta air, barangkali kita mesti cari lagi gelasnya. Kita cuma dapatkan airnya. Tapi kalau kita minta kalau minta air dapat tuh. Ya airnya ya juga gelasnya. Tapi kalau kita cuma beli gelasnya, kita dapat gelasnya, nggak pakai air. Ya. Artinya kalau kita kejar dunia, ya kita cuma dapat dunia aja. Tapi kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia kita dapat. Nah, yang terakhir barangkali yang ingin kami sampaikan, karena waktu yang tidak panjang, yuk kita usahakan. Barangkali kita bisa ajak istri kita, suami kita, untuk ngobrol atau dengan anak-anak kita. Bukankah dengan anak-anak kita mulai dari kecil tuh kita ajak ngomong, ya, nang ning nang dan seterusnya, ya. Nah, tapi justru ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, remaja, bisa untuk bicara, kita kurang untuk ngajak bicara dengan mereka. Kita sibuk dengan HP kita, ya anak-anak kita juga sibuk dengan HP-nya, sehingga komunikasi kita kurang lancar di antara itu. Dan yang berikutnya bahwa anak-anak kita ini sebetulnya mereka luar biasa. Yang karunia dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan anak-anak yang harusnya jadi tanggung jawab kita. Dan mohon maaf, bukan hanya yang laki-laki jadi pemimpin, tapi semua termasuk ibu-ibu juga pemimpin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahkan kepada wanita juga Rasulullah sampaikan, wa mar'atun, dan perempuan juga istri-istri, ra'iyatun, juga pemimpin. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Maka kita semua akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita, apakah kita bisa untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk bisa masuk surga, untuk selamat dari neraka, atau bahkan ya sudah, apa kata besok aja. Nanti gimana hasilnya saja. Oh tidak, kalau urusan dunia, contoh soal mau pulang mudik aja nih, kita berusaha nih untuk bisa sama-sama mempersiapkan. Nah, gimana kalau kita mudik ke akhirat? Kenapa tidak kita persiapkan dengan sungguh-sungguh? Jazakumullah khairan kasiran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniai kita dengan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan bisa sama-sama kita ajak masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Barangkali ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Aka, kami persilahkan. Ya, dipersilahkan. Ada Bunda Leli, Bunda Fitratu, Bunda Abdul Halim, Yanda Abdul Halim. Ya, Yanda, Dr. Heru, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sekedar sharing-sharing? Monggo, monggo. Silakan dinyalakan saja mikrofonnya. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz Aka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Heru, Masya Allah. Sudah Dokter, ya cukup dok. nyapa aja yang Al-Islam Lampung juga sudah liburan. Mereka alhamdulillah sampai target juga, ada beberapa yang hampir 30 juz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz. Jadi kesempatan buat kita untuk menjadikan anak-anak kita ini cerdas, ya. Cerdas kan bukan 1 tambah 1 jadi 2, 100 kali 100 jadi sekian, bukan. Cerdas kan orang yang memikirkan untuk menghadapi kematiannya dan membawakan bekal untuk sesudah matinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan itu. Mudah-mudahan itu mengingatkan buat kita semua, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sapannya dari Dr. Heru. Ya, yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Aka? Kami persilahkan. Iya.
Ya, oke. Sadaka. Ini Ya. seandainya, ini ada Bunda Leli, apakah mau bertanya atau sharing? Monggo, monggo. Iya, silakan dinyalakan mikrofonnya Bunda Leli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustadzah, Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang Bunda Leli. sekali pada sore hari ini dapat mengikuti Zoom yang luar biasa. Dan kayak saya mau sharing, ini sebenarnya anak saya juga alhamdulillah dari lulus SD itu sudah pengen mondok, dan alhamdulillah sekarang sudah kelas MA dan di pondok tahfidz itu sudah selesai 30 juz tahfidznya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas pencerahannya dari Ustadz. Jadi saya semakin semangat walaupun Amin. tahun ini masih harus ada program pengabdian di pondoknya, jadi belum bisa melanjutkan kuliah. Namun saya pasrah saja pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kamu tahun depan atau kapan lah, yang penting sudah komitmen mau pengabdian, ya pengabdian harus dijalani. Begitu Ustadz, mohon doanya semoga anak-anak saya mengikuti jejak anak Ustadz yang semuanya hafal Al-Quran, bisa membawa, oh ya cita-citanya sejak kecil itu ingin memakan mahkota surga katanya bawa buat ayah bundanya. Kesampaian, amin ya Allah. Ikut mengikuti Zoom ini kok jadi terasa melangsa sekali begitu, terharu pada anak saya. Amin ya Allah. Mohon doanya Ustaz, semoga anak saya dan keluarga bisa menjalani amanah ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pengabdian itu luar biasa. Bahkan anak-anak kami pengabdian itu bukan hanya 1 tahun, tapi 2 tahun. Dan ternyata anak saya yang pertama itu malah nambah dia 3 tahun lagi. Jadi pengabdian itu selama sampai 5 tahun. Saya sampai heran, ini kok nggak mau untuk melanjut yang lain-lain. Rupanya justru dia perdalam di situ untuk lebih dalam, sehingga ketika dia pegang pondok pesantren di Cirebon, dia udah kuasai semua seluk-beluknya, bagaimana mimpin anak-anak, bagaimana mimpin guru-gurunya. Alhamdulillah, dan nggak pernah ada kerugiannya. Untuk pengabdian itu bagaimana kita mengabdi kepada Allah, maka Allah akan berikan tambahannya. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa membela Allah, maka Allah akan bela dia, ya, menolong dia, dan Allah akan kuatkan kedudukannya. Itu janji Allah, dan janji Allah nggak pernah meleset. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah. Ya, baik Ustaz Aka, karena waktu sudah mau beranjak ke 17.30. Kami mohon keridhaan Ustadz untuk memimpin doa pada petang hari ini. Semoga kami semua diberikan putra-putri, ya, keturunan, putra-putri, cucu yang soleh-soleh. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka anta samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga Eh, makin berkah ilmunya, makin Amin ya berkembang Allah. pondok pesantrennya, menghantarkan Amin. putra-putri Indonesia untuk menjadi insan-insan yang lebih baik lagi, baik untuk keluarganya, masyarakat, negara, dan agama. Amin, Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal Ayo alamin. Terima kasih nengok juga pondok. Pak ucapannya. Program berikutnya mudah-mudahan ayo nengok pondok. Insya Allah. Kita jalan-jalan ke Cirebon ya. Iya betul. Insya Allah. Biar Mau, ngerasain mau. gejrot, empal gentong, tahu gejrot. Kita Insya Allah, kunjungan nanti insya ke Allah. pondok pesantren, insya Allah. Terima kasih juga Yanda Bunda yang telah meluangkan waktu hadir pada petang hari ini. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semua menjadikan keluarganya lebih baik lagi agar bisa bersama-sama nanti kita ke surganya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Bila Amin. itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.